Pelatih Sintayong memanggil 36 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Mereka dipersiapkan untuk pembentukan skuad yang akan berlaga pada kualifikasi Piala AFC U20 2023 di Indonesia pada 14–18 September tahun 2022. Dalam daftar nama pemain timnas Indonesia U20 yang dipanggil merupakan pemain-pemain berkualitas terpilih. Pelatih Sintayong tentu ingin membentuk skuad yang tangguh dan bisa bersaing di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dari 36 pemain, sebanyak 16 di antaranya merupakan gelandang. Ada yang berperan sebagai gelandang bertahan, tengah, hingga serang. Lantas, siapa saja pemain kreatif yang berperan membantu serangan di lini tengah dalam persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2023? Berikut ini 5 di antaranya yang wajahnya sudah tidak asing di timnas Indonesia U20. Arhan Fikri bisa diandalkan sebagai motor serangan timnas Indonesia U20 pada kualifikasi Piala Asia U20 2023. Performa Arhan Fikri terbilang cemerlang ketika diplot sebagai pengganti Marcelino Ferdinand yang cedera pada Piala AFF U19 lalu. Arhan Fikri mampu menjadi kreator sekaligus breaker di lini tengah Garuda Nusantara. Kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati dan tendangan jarak jauh juga bagus. Gaya permainan Arhan Fikri sekilas mirip dengan sosok Muhammad Hargianto di timnas Indonesia U19. Ketika itu, Hargianto menjadi kreator serangan ketika timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U19 pada 2013. Marcelino Ferdinand telah pulih dari cedera yang dialaminya saat membela timnas Indonesia di Piala AFF U19 2022. Sang pemain ketika itu harus menepi selama sebulan lebih. Pelatih Sintayong kembali memanggilnya untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sudah jadi rahasia umum gelandang muda yang satu ini merupakan pemain yang berbakat. Meskipun baru berusia 17 tahun, Marcelino bahkan sudah mulai membela timnas Indonesia senior pada 2022. Dia bahkan tercatat sebagai pencetak gol termuda saat skuad Garuda menang 7-0 atas Nepal pada babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, tanggal 15 Juni tahun 2022 lalu. Performa Alfrianto Nico di timnas Indonesia semakin membaik. Nico bisa membantu serangan timnas Indonesia hingga juga mencetak gol. Nico bisa jadi alternatif di lini depan timnas U19 bila para penyerang kesulitan memecah kebuntuan. Sejauh ini, Nico sudah membukukan 2 gol untuk timnas Indonesia U19 dari 9 pertandingan. Pemain Persija Jakarta itu juga andal memberikan umpan-umpan matang. Menarik untuk menantikan aksi dari Nico. Subhan Fajri bisa jadi opsi serangan timnas Indonesia di sektor sayap. Pemain 19 tahun itu dikenal andal membaca arah permainan. Subhan Fajri juga dibekali kemampuan berlari yang cepat. Selain itu, gaya permainannya sangat bagus saat menunjukkan skill individu. Subhan Fajri juga memiliki umpan-umpan silang yang memanjakan penyerang. Bahkan, pemain Dewa United itu juga bisa diandalkan membantu pertahanan. Muhammad Rafli Asrul merupakan gelandang serang yang bisa memperkuat lini tengah timnas Indonesia U20. Pemain PSM Makassar itu juga dikenal mampu menjaga ritme permainan. Rafli Asrul merupakan tipikal gelandang kreatif yang bisa menjadi jembatan antar lini. Kehadirannya di lini tengah juga bakal menjadi penyeimbang permainan. Rafli Asrul menjadi tambahan amunisi timnas Indonesia U20 di lini tengah. Menarik untuk menantikan perannya di kualifikasi Piala Asia U20 2023.